Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu monitor terbaru dari Techwear. Ini adalah motor gaming di harga terjangkau lah, di bawah 2 juta. Kalau kita bandingkan dengan brand-brand yang lainnya dengan spek yang sama, ini paling murah banget lah. Sekitar di atas 500.000 dengan spek yang sama. Kalau yang ada di sini 27 inch. Dan juga ini adalah serinya Techwear Prime F2716EF. Keluaran terbaru dari mereknya Techwear. Ya pasti kalian tahu lah, untuk mereknya Techwear dia itu biasanya di bidang casing. Tapi kalau sekarang dia tuh terjun pertama kali memproduksi suatu monitor gaming di harga terjangkau di bawah 2 juta. Apakah ini worth it atau tidak di harga serta speknya? Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe ya teman, pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi unboxingnya dulu, atau boxnya lah, isinya apa aja dari segi pembelian ini monitornya. Saya akan di scan yang ada di sini. Yang pertama untuk isiannya, dia tuh ada stand V dan juga lurus untuk memasang di bagian belakang atau kakinya lah. Seperti contoh yang ada di sini, dia tuh terbuat dari metal yang bagus serta kokoh. Dan juga ada karet di bagian bawah berwarna hitam bundar dan juga berwarna oranye di bagian belakang. Seperti contoh yang ada di sini untuk baut-bautnya juga. Dan lanjut, dia tuh ada kabel powernya, seperti contoh yang ada di sini, berbentuk kotak sama seperti pada umumnya untuk kabel-kabelnya. Dan yang terakhir dia itu ada bonus kabel DisplayPort, ini ya, DP to DP, serta ada kertas manual untuk monitor ini, Techwear-nya. Dan lanjut ke pemasangan. Yang pertama dari segi kakinya dulu, tinggal dipasang aja stand yang V dan juga stand yang lurus, lalu tinggal dibaut di bagian atas dan juga di bagian bawah, serta dikasih karet di bagian bawah dan juga di bagian atas seperti yang ada di sini. Sangat simpel sih untuk pemasangannya. Kalau bisa monitornya terpasang dengan gabus atau seperti contoh yang ada di sini, nggak usah lepas ke lantai atau ke karpet lah. Biarkan seperti ini. Kalau sudah jadi, tinggal diambil seperti contoh yang ada di sini. Sangat simpel sekali untuk pemasangannya. Dan kalau sudah diambil, jangan lupa untuk mengelentek plastik di bagian depan atau pelindungnya lah. Dan di mana ini ya lumayan sih untuk melindungi dari segi pengiriman maupun goresan kalau misal ada sesuatu yang tidak diinginkan. Berbeda seperti brand-brand yang lainnya, dia itu tidak ada. Tapi kalau yang ini dia itu ada untuk serinya Techwear. Tapi ingat ya, sebelum dipakai dilepas dulu untuk plastik pelindungnya supaya lebih jernih dari segi warnanya. Dan lanjut dari segi desain yang ada di sini, dia itu menggunakan zero bezel atau dia tuh tanpa bezel lah kalau bisa dibilang ya, di bagian atas, kiri maupun di bagian kanan. Kalau di bagian bawah dia itu ada bezelnya, ada tulisan merek Techwear, sangat simpel sekali dan juga menarik. Meskipun di bagian atas kiri kanannya dia itu zero, tapi dia itu ada bezel juga berwarna hitam di dalam monitor. Ya ini nggak masalah sih, meskipun dibilangnya zero, tapi dia itu masih ada bezel juga tipis berwarna hitam di bagian pojok sini, atau seperti di video inilah untuk gambarannya, nggak masalah kalau yang ini. Dan lalu kita cek dari segi standnya, apakah ini kokoh atau tidak. Jika lo aku senggol-senggol di bagian depan maupun di bagian samping, dia tuh masih aman lah. Seperti contoh yang ada di sini, dia tuh tidak gampang jatuh kalau misal disenggol atau tidak sengaja. Serta untuk fitur yang lainnya, dia itu cuma bisa dinaik turunkan aja di bagian depan, tidak bisa ditinggikan maupun direndahkan. Cuma dinaikkan ke maju maupun ke belakang, seperti contoh yang ada di sini untuk pengujiannya. Serta di bagian belakangnya tersebut, dia ada desain ke gaming-gamingan supaya lebih bagus. Serta ada LED biru kalau dinyalakan di bagian samping aja sih, tapi tipis ya itu ya berwarna birunya kalau dinyalakan sebagai penghias tambahan aja untuk yang ada di sini. Dan juga tambah di bagian belakang sini, dia itu juga support VESA extension bracket monitor yang dimana dimensinya di 100 x 100 mm atau 10 x 10 cm lah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk memasang di bracket, di dinding maupun yang lainnya, dia itu bisa atau support lah untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya untuk port display di bagian bawah sini atau port-portnya apa aja di bagian bawah sini, dia itu terdapat 1 kali HDMI, 1 kali DisplayPort, 1 kali audio serta 1 kali input power. Tapi kalau yang ada di sini untuk HDMI cuma support di 144 Hz. Kalau yang DisplayPort support sampai di 165 Hz. Tapi untungnya untuk monitor yang ada di sini dikasih free-nya yang DisplayPort lah, jadi supaya lebih memaksimalkan dari segi hertz-nya. Dan juga sudah support audio yang dimana kalau memakai speaker tambahan dia itu bisa. Meskipun tidak ada speaker build up di bagian dalam sini nggak masalah ya. Dan apalagi di harga terjangkau di bawah 2 juta nggak masalah untuk yang itu. Yang penting ada slot untuk audionya. Serta yang terakhir ada lubang input power. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut dari segi desain di tombol menu di bagian pojok sini ya. Kalau saya lihat
Sama seperti monitor gaming pada umumnya yang bagus, yaitu simple, ada tombol menu dan juga yang lainnya. Kalau kita lihat dari segi menunya, dia tuh seperti biasa atau bawaan pabrik lah dari segi UI-nya. Untuk mengganti brightness, kontras maupun mengaktifkan dari segi FreeSync, HDR dan juga yang lainnya. Kurang lebih seperti itu dari segi penampakan menu di monitor yang ada di sini, ya standar pabrik lah. Dan juga di sini monitornya dia itu tipenya 27 inch, terbilang lebar ya daripada 24 inch, dan juga memiliki panel IPS, yang dimana dia itu sudah diklaim 100% sRGB ya dari segi spesifikasinya, dan juga Hertz-nya dia itu sampai di 165 Hz ya, udah lumayan banget sih. Apa gunanya 165 Hz? Lebih cenderung untuk gaming FPS lah, seperti contoh Valorant, PUBG, CSGO, Dota maupun yang lainnya yang game berbau FPS. Ini dia tuh lebih support dan juga lebih smooth untuk bermain game dan juga lebih nyaman tentunya. Sampai contoh kalau saya bandingkan dengan monitor yang 60 Hz, kalau semisal di game Valorant kalian mendapatkan di atas 100, kalau misal monitor kalian di 60 Hz, jadi terbatas di 60 Hz aja dari segi performanya, tidak bisa di 100 fps lebih ya, karena keterbatasan dari monitor yang kalian pakai. Tapi kalau memakai ini itu maksimal di 165 Hz, jadi perbandingannya bisa lah jauh sekali dari 60 ke 165 Hz. Dan kalau semisal mendapatkan di atas 200 fps, kalian akan mendapatkan mentoknya di 165 fps. Tapi di 165 fps itu udah smooth banget kalau misal bermain game, jika kita bandingkan dengan 60 Hz maupun 60 fps di monitor kalian. Jadi kalau semisal kalian gamer, ya minimal di 144 sampai di 165 Hz lah untuk bermain game. Meskipun di 100 Hz dia itu cukup, tapi lebih baik di 144 ke atas, apalagi yang ada di sini 165 Hz di harga terjangkau di bawah 2 juta. Dan apalagi ini 27 inch serta panelnya IPS, yang dimana kalau saya lihat di bagian samping sini, bagian atas maupun di bagian bawah, warnanya tetap akurat sama. Ini bagus ya. Kalau dibandingkan dengan VA maupun TN, ya jauh lah, tapi lebih bagus menggunakan ini panel IPS untuk gaming maupun editing gambar maupun render video. Ini udah lebih dari cukup karena diklaim 100% sRGB. Meskipun saya belum ngetesnya ya, ngetes memakai alat yang dimana untuk mengecek akurasi warna apakah sesuai atau tidak. Meskipun udah diklaim dari segi techwear-nya ya, cuma bisa ngikut aja. Meskipun dari segi realitanya aku juga kurang tahu sesuai atau tidak, akurat atau tidak dari segi berbagai warnanya. Semisal kalau ingin mengujinya, dia itu harus memakai alat yang dimana alat yang tersebut terbilang agak mahal sih. Tapi kalau aku pribadi untuk pemakaiannya udah lebih dari cukup, karena saya itu memakainya cuma di editing video biasa ya, tidak expert banget seperti contoh dari segi animasi, warnanya maupun yang lainnya. Cuma standar biasa, ini udah memenuhi kebutuhan kalian, yang dimana TechWear Prime F2716EF. Dan juga tambahan dari segi fitur-fitur yang lainnya, seperti contoh dari segi FreeSync, G-Sync, dia itu support di AMD maupun di Nvidia, yang dimana fungsinya untuk meminimalisir atau menghilangkan dari segi robekan di layar pada saat kalian bermain game maupun stuttering di layar kalian, supaya bisa menyesuaikan dari segi hertz maupun fps di monitor kalian untuk yang ada di sini. Jadi ini bisa dibilang harga terjangkau, banyak fiturnya lah, apalagi untuk bermain game. Serta respon time-nya di 1 milisecond, jadi sangat cakep banget lah. 165 Hz IPS 1 milisecond untuk bermain game udah sangat cocok sekali. Dan apalagi ini di 27 inch. Dan kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Kenapa? Di harga di 1.900.000-an atau di 1.950.000, kalian bisa mendapatkan di 27 inch IPS 165 Hz 1 milisecond serta di 100% sRGB. Kalau aku bandingkan dengan brand-brand yang lainnya, dia itu paling murah di 2,4 juta sih, meskipun brandnya tersebut itu biasa aja. Kalau brand-brand yang terkenal seperti contoh ViewSonic, Acer maupun yang lainnya, dia itu di harga 2,8 juta. Ya terpautnya di 900.000 lah untuk monitor ini dengan brand-brand yang lainnya. Dan juga ini bisa dibilang salah satu yang termurah dan juga worth it dicoba lah. Di harga terjangkau di bawah 2 juta. Monitor TechWear Prime F2716EF. Serta tambahan dari segi packing kayu, dia tuh murah ya, cuma 50.000. Berbeda seperti brand sebelah, dia tuh 200.000 ya, tapi kalau ini cuma 50.000, terbilang sangat murah. Kalau misal di harga monitornya 1950 tambah 50.000, ya cuma di 2 juta aja untuk monitor dengan packing kayu. Belum ongkirnya ya, beda-beda tiap daerah. Kalau misal satu daerah ya tinggal kirim aja lewat GoSend maupun Gojek, gitu bisa lah. Nggak usah packing kayu, udah aman dan juga ongkirnya terjangkau untuk yang ada di sini. Tapi untuk luar kota, pasti aman, harganya terjangkau untuk packing kayu.
maupun ulasan lainnya untuk yang ada di sini monitornya, silahkan cek di Tokopedia-nya Techwear Official. Dia itu ada banyak orang yang beli ini sih sebenarnya, udah 3 bulan kalau nggak salah. Dan responnya positif semua, bintang 5 untuk monitor yang ada di sini, di harga terjangkau pula, serta garansinya di 2 tahun. 2 tahun tersebut ada syaratnya, minimal ada 5 dead pixel di monitor kalian atau ada bleeding juga, serta harus menyiapkan proses unboxing atau video unboxing monitor ini sebagai bukti lah kalau monitor kalian tersebut dia tuh rusak dari segi pengiriman maupun cacat pabrik, bukan human error. Itu sebagai syarat juga. Silahkan chat aja ke officialnya Techwear maupun atau saya kasih websitenya lah di bawah deskripsi untuk yang ini kalau misalnya ada kerusakan maupun yang lainnya, atau tanya-tanya lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan jika kalian berminat untuk monitor yang ada di sini, monitor Techwear Prime F2716IF, silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini monitornya. Intinya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya menarik review papan PC seperti contoh yang ada di sini, monitor, casing, VGA maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.